Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara melakukan pelatihan di SIM PKB berkaitan dengan BIMTEK seri AKM. Untuk itu, marilah kita simak langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, Bapak dan Ibu tentu sudah tidak asing yang namanya Chrome, ya. Di sini kita klik saja Chrome. Selanjutnya kita masuk ke SIM PKB. SIM PKB, login, portal layanan program GTK Kemdikbud. Nah, di sini ada guru belajar. Nah, Bapak dan Ibu tinggal masuk kepada guru belajar. Nah, di sini ada beberapa pelatihan menu yang Bapak Ibu bisa pilih, ya, masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, asesmen kompetensi minimum. Nah, inilah yang kita pilih. Kita buka asesmen kompetensi. Nah, kegiatan yang harus Anda selesaikan, nah kebetulan saya sudah menyelesaikan BIMTEK seri AKM. Nah, hari ini saya bertugas, memiliki tugas untuk mengimbaskan. Nah, inilah video yang saya buat. Nah, Bapak dan Ibu, kemarin pengalaman saya mencoba ikut di angkatan 1. Jadwalnya itu dari mulai tanggal 4 Januari sampai dengan 8 Januari. Ternyata hanya memiliki waktu selama 4 hari saja. Nah, saya lupa tidak menyelesaikan sampai tuntas, ya, karena berhubung ada kesibukan lain. Makanya saya coba untuk daftar kembali dan kebetulan di angkatan keempat. Nah, kemarin dari mulai tanggal 19 Januari sampai tanggal 23 Januari, alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan berbagai tahapan yang ada di dalam BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Nah, kita buka saja ya Bapak dan Ibu, kita buka. Nah, Bapak dan Ibu diarahkan kepada ini, ya. Jadi gunakan nomor UKG @guruku.id. Contoh ini seperti ini. Nah, saya sudah punya, ya, ini dengan sandinya, ya, tinggal masuk. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan diarahkan kepada sebuah pengumuman. Nah, Bapak Ibu guru hebat, peserta yang dinyatakan tidak lulus BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM jika berada dalam kondisi tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, ini seperti pengalaman tadi saya di angkatan ke-1 tidak bisa menyelesaikan karena lupa gitu, ya. Saya rasa tidak 4 hari waktunya, ternyata cuma 4 hari. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga bisa dijadikan sebagai bahan diperhatikan, ya, karena waktunya cuma 4 hari. Pencapaian masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program.
Namun peserta tersebut masih dapat mengulang BIMTEK Guru Belajar Seri AKM pada angkatan berikutnya dengan memilih jadwal kembali. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada beberapa pelatihan kursus konten. Bapak dan Ibu tinggal mengklik ya, tinggal mengklik. Jadi tahapan demi tahapan, misalnya seperti ini, orientasi guru belajar seri AKM kompetensi minimum. Nah, di sini tinggal Bapak dan Ibu mempelajari, dibaca semua gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, maka diklik tandai selesai. Nah, yang kedua, misalnya di sini ada bagian orientasi guru belajar seri assessment ya. Ya, apa pentingnya asesmen nasional gitu. Terus dipelajari semua. Nah, ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan AKM gitu ya. Jadi AKM dipersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan di abad ke-21, di mana siswa ini harus memiliki kecakapan belajar dan berinovasi dengan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, ini yang menjadi latar belakang kenapa para siswa itu harus melakukan AKM. Nah, ini juga berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, semua kita pelajari, kita pahami. Kalau sudah bisa next topik gitu ya. Terus Bapak dan Ibu tahapan demi tahapannya kita selesaikan kuisnya gitu ya. Sampai next terus sampai beberapa tahapan yang ada di dalam seri AKM ini. Jadi ada pengantar program BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Nah, asesmen program BIMTEK. Nah, di sini seperti kayak pretest gitu. Kita diukur seberapa jauh pemahaman kita tentang AKM. Nah, ini program BIMTEK. Terus kita selesaikan ya mengenai konsep asesmen nasional. Di sini ada pengantarnya, ada tujuan dan manfaat, evaluasi ujian nasional, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, kuis konsep asesmen nasional, perayaan belajar. Nah, di sini ini terus kita ikuti langkah-langkahnya. Mengenai juga ada teknik pelaksanaan asesmen nasional. Di sini kita belajar tentang petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional, kriteria peserta pelaksana asesmen nasional, merumuskan butir soal asesmen nasional, kuis teknik pelaksanaan asesmen nasional, perayaan. Nah, ini beres, kita sampai di checklist komplit 100%. Selanjutnya asesmen literasi membaca tingkat SMA. Di sini kita diarahkan untuk bisa memahami tentang konsep literasi membaca, mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca, menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMA, contoh butir soal asesmen literasi membaca, latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMA, latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMA, perayaan. Nah, itu next. Sekarang asesmen numerasi tingkat SMA. Apa itu konsep numerasi, mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi, menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMA, contoh butir asesmen numerasi tingkat SMA, latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMA, lalu perayaan. Nah, next. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Di sini juga kita diarahkan untuk bisa memahami bagaimana mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi.
menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten, analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran, merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum, contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran, segitiga belajar, kurikulum, asesmen dan pembelajaran, kuis tindak lanjut, laporan hasil AKM, perayaan, belajar, dan refleksi, topik 5. Nah, next. Nah, di sini kita pada akhirnya kita akan diarahkan untuk mengerjakan pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ya. Nah, inilah sudah beres Bapak dan Ibu, kita melakukan BIMTEK program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Demikianlah Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini pastinya akan bermanfaat bagi kita untuk perbaikan kualitas, tentunya kualitas mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Selamat belajar Bapak dan Ibu, semoga berhasil. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.